Nama saya Slamet Diharjo, biasa dipanggil Samsul. Teman-teman ada yang manggil Cak Sul dan atau Pak Nyul, seperti itu. Saya kelahiran Banyuwangi 22 September 1984. Saya di usia 40 tahun ini sekarang bekerja di salah satu SMK, yaitu SMKN 1 Banyuwangi. Di saudara sendiri, ya wes kita wes macan gedek ke selatan di ke barat. Dan juga saya sebagai kepala sekolah di sekolah adat Osing yang kita beri nama Pesinauan. Inspirasi awal ketika melihat teman-teman saya keliling Indonesia lewat seni tari, dan saya diajak, dan di tari pun saya bisa keliling Indonesia bahkan sampai mancanegara. Saya pernah tampil di Italia di acara Milan Expo. Nah, inspirasi itu, pengalaman-pengalaman itu yang membuat saya tetap bertahan di dunia seni, apalagi tari, karena penari laki-laki itu jarang ada yang berminat dan jarang ada yang mau melakukan. Selain berkesenian, saya juga suka namanya konservasi alam, seperti di sungai, sumber, mata air, konservasi di laut tentang terumbu karang, dan saya suka diving. Karena saya anak desa yang kegiatan sejak kecil adalah mencari rumput, mencari makanan kambing, kuda, sapi, ya, dan ini adalah sawah, ya saya melakukannya sejak kecil. Di Pesinauan ini saya setiap hari ke sini nyapu, nyangkul, menanam pohon, menanam tumbuhan seperti bunga. Mungkin keterbiasaan ketika saya suka tanaman, suka tumbuhan, dan suka hewan. Itu yang membuat saya tetap melakukan hal itu. Kalau Resik Agungan, petilasan yang ada di Congking, yang di Bali Tajuk, kita membersihkan pusaka-pusaka, benda-benda kuno, peninggalan leluhur. Orang-orang lain menyebutnya Ki Buyut Wongso Karyo. Membersihkan pusaka yang itu ada 10 pusaka benda kuno, sepertinya tinggalan seperti tombak, cincin. Yang ageng lan babi cekapnya. Niki ceritane niku sing niku buyut niki saged mentolo putra. Terus ada layon. Buyut mboten mantun. Ya 10 lah pokoknya. Karena Pak Sul tidak begitu masih mempelajari, hanya sebagian kecil yang saya paham tentang tahapan membersihkan pusaka yang peninggalan itu. Menungso kuwi aja sok duweni ati sok tegesing sombong, jerenggi srei, jahil metakil dakwen panasten. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kalau meninggalkan seperti Resik Agungan, ya katanya orang Banyuwangi ciloko, ya ada karma, ya mungkin akan ada musibah. Karena masyarakat adat itu gotong royong dan harus melakukan, istilahnya seperti kewajiban dan ketakutan akan meninggalkannya. Jadi itu yang membuat kuat.
Sebetulnya kalau untuk yang ritual adat Cungking ini untuk keluarga juga, dan juga ada masyarakat yang merasa itu cucunya. Sesepuh saya pernah di situ dulu, seperti Pak Sul, seperti saya, kakek buyut saya dulu itu di situ. Nah, ketika meninggal, karena saya sering bersinggungan dengan adat, tanpa disadari saya ngumpul di situ, akhirnya oh ternyata ini tidak mengomongkan tentang agama, tidak mengomongkan tentang keturunan, tapi mengomongkan tentang apa itu kita sadar akan nguri-nguri adat. Di sekolah adat kita mengadakan rutinitas 2 minggu sekali, setiap malam Selasa itu latihan lontar Yusuf. Jadi pengembangan dan menjaganya lewat workshop, pelatihan, dan rekrutmen yang ya lewat pamflet, status, semuanya akan mendekat seperti itu. Macan lontar salah satu peninggalan wali yang dimana itu hurufnya Arab Pegon, dan macan lontar yang sering saya baca adalah Lontar Yusuf, dimana itu menceritakan ya Nabi Yusuf. Untuk mewariskan macan lontar di tahun 2017 oleh Fakultas PGRI Uniba mengadakan pelatihan sampai 3 kali. Nah, yang sasarannya adalah generasi muda, di mana dikenalkan macan lontar yang sudah ada tulisan Latin dan dimengerti. Harapan saya tetap ada yang mau menguri-nguri di macan lontar dan munculnya generasi-generasi muda yang sadar akan tradisi adat Osing. Ya, kita harus butuh anak-anak muda untuk menjaga adat ini, karena kalau bukan yang muda siapa lagi? Pak Samsul itu salah satu sosok yang menginspirasi saya, karena beliau dulu guru saya. Sampai saat ini juga saya tidak menyangka menjadi rekan kerja di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Keluh kesah apapun itu perihal berkesenian selalu kami berdua utarakan. Beliau selalu memberikan semangat untuk selalu bergerak menghidupi kesenian di Banyuwangi. Pak Samsul itu orangnya sabar, seru, dan enjoy. Saya kenal Pak Samsul mulai dari kecil. Saya diajar Pak Samsul di seni, khususnya seni tari. Juga tidak hanya tari, saya juga diajarkan cara merawat dan mewariskan tradisi. Kepribadian Cak Sol sendiri, saya melihat Cak Sol ini orangnya sangat unik, di mana dia punya kreativitas yang tidak bisa dibayangkan sama orang lain. Menginspirasi pasti iya, karena dengan keunikannya ini dia bisa mengajak teman-teman ini untuk memacu otaknya untuk semakin kreatif, lalu mengajak orang yang lain untuk peduli terhadap lingkungan dan alam yang ada di sekitarnya. Mewariskan weluri, merawat tradisi. Jadi siapa lagi kalau bukan saya, kita, dan yang muda, karena yang tua sudah melakukan duluan, yang muda tinggal merawat dan menciptakan hal baru dan tetap meregenerasi. Sasak. Sasak. Untuk ikut gabung di ritual, ya satu, saya pasti harus mengenal sosok-sosok sesepuh, tetua, dari sampai rumahnya, dari kekeluargaannya, dan basicnya. Jadi saya mengikuti beliau-beliau untuk mengenal dan kegiatan apa sih yang sering dilakukan oleh masyarakat adat. Saya hadir di situ. Banyak sekali tahapannya yang seperti membersihkan makom karena pas hari Kamis.
kene kan kecil. Ada ning kilo kalau. Kenal dengan beliau sudah cukup lama, sejak saya kelas 5 SD. Kebetulan saya dulu adalah murid dari Pak Samsul ketika belajar menari. Alhamdulillah kami berdua bersama teman-teman yang lainnya menciptakan ruang atau wadah berkesenian yang disebut dengan Nyawiji. Ilmu yang saya dapat dari Pak Samsul itu adalah cara merawat gamelan yang benar dengan attitude berseni. Harus sangat ada bimbingan dari Pak Samsul karena kita anak muda juga harus belajar yang lebih ahli dalam berkesenian. Sebetulnya kita ini ketinggalan jauh oleh zaman karena sesepuh dan ketua kita yang mengikuti zaman, apalagi yang hidup sampai sekarang itu yang mengikuti zaman. Kita ini yang ketinggalan zaman. Nah, biar kita tidak ketinggalan zaman, saya berusaha mengikuti hal masa lampau sampai pun hal masa kini yang disebut modernisasi. Setiap minggu ada kegiatan sekolah adat, setiap Rabu sore, dan setiap 2 minggu malam Selasa. Terkait tradisi khusus yang dilakukan Pak Samsul sendiri sangat banyak. Kayak dia selalu mengajak untuk bergerak, serta mengajak untuk mencintai alam lewat konservasi bambu dan sumber mata air. Saya juga menanam yang namanya kelapa gading, di mana kelapa gading itu tumbuhnya nggak tinggi, cuma 3 meter, tapi daunnya bagus. Di daun kelapa itu namanya jeliring. Nah, itu kita bisa membuat suatu kerajinan, di mana yang di Kemiren atau Taman Suruh sekitar namanya wayut, kerusuk, dan kiso. Nah, di situ saya buat untuk aksesoris seperti tas. Nah, jadi di mana kita menanam, berkembang, akhirnya menjadi suatu kerajinan. Dalam anyaman tidak semua orang mau dan ingin menganyam karena butuh ketelatenan, butuh intensitas, butuh kesabaran, karena cukup membosankan. Jadi untuk generasi muda ya harus belajar dimulai dari sekarang. Terkait pemasaran, karena saya suka juga di bidang kerajinan dan wirausaha. Wirausaha saya lewat kerajinan anyam, ada ilalang, ada gelang yang semuanya terbuat dari alam seperti daun pandan, pisang, dan daun kelapa. Jadi pemasarannya lewat Instagram yang saya beri nama Gray Osing, Garus. Pak Samsul itu selain rekan kerja, tapi kalau di luar sekolah itu sudah jadi saudara, bahkan menjadi kakak saya. Apa yang kau nangis? Ya, kenapa saya harus menangis? Karena Pak Samsul itu orang yang paling tulus, orang yang paling tulus kepada saya dan keluarga saya. Semoga Pak Samsul selalu diberi kekuatan, kesabaran, kesehatan, dilimpahkan rezeki,
sawah Alkes itu semakin melanglang buana gitu. Ya Pak Samsul sehat selalu. Saya hanya berpesan untuk Pak Samsul tetap semangat dan tetap sabar untuk mengajarkan anak-anaknya. Semangat. Pesan dan kesan saya untuk generasi yang sekarang sehat, bermanfaat, dan merawat tradisi, mewariskan leluhur. Kalau bukan kita, siapa lagi?